pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Kenny. Kita akan belajar matematika. Kita ke bab 2 ya. Kemarin kita sudah bab 1 selesai. Sekarang ke bab 2 tentang kelipatan dan faktor suatu bilangan. Tetapi kita akan bahas satu persatu. Kelipatan dulu ya. Nah, kelipatan. Kelipatan itu mencari bilangan dengan cara menambahkan bilangan. Yang kedua, mengalihkan bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, dalam kelipatan itu nanti akan ada kelipatan bersyarat. Misalnya, dibatasi antara bilangan sekian sampai sekian. Nah, supaya kita langsung memahami, kita akan langsung masuk ke contoh. Tentukan kelipatan dari angka 2. Ya, kelipatan 2. Ada 2 cara anak-anak yang menambahkan. Menambahkan yaitu dengan pertama bilangan asli. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, hasil ini kita tulis di bawahnya. 4 ditambah bilangan dari kelipatan soal tadi. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6-nya ini hasilnya kita tulis di depannya, ditambah bilangan itu sendiri dari soal kelipatan sama dengan 8. Itu dilakukan dan seterusnya karena tidak dibatasi. Jelas? Ya. Cara yang kedua itu dengan mengalihkan bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dari itu kita kalikan dari 1. 1 dikali 2. Nah, 2 ini dari mana? Dari soal ini anak-anak. Ya, 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, bilangan asli setelah 1 berapa? 2. 2 dikali 2. 2 dari ini ya, dari soal ya, sama dengan 4. Bilangan asli yang ketiga adalah 3 di sini. Diurutkan saja anak-anak ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. Dilanjutkan boleh 5 kali 2 sama dengan 10 dan seterusnya. Karena memang soalnya tidak dibatasi. Jadi, kalau kita sudah mencari pakai cara 1 boleh, cara 2 saja juga boleh, menjadi seperti ini. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini yang menjadi kelipatan 2. Jelas ya? Oke. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan atau tulislah kelipatan 2 antara 2 dan 8. Nah, kalau soal seperti ini udah masuk ke kelipatan bersyarat. Ya. Syaratnya apa? Ini antara 2 dan 8. Berarti di antara yang ada di tengahnya. Ya. Nah, tadi kita lihat kelipatan 2 itu adanya ini, ada 2, 4, 6, 8. Nah, kalau sudah tahu kelipatan 2, maka kita lihat syaratnya. Syaratnya adalah antara 2 dan 8. Antara 2 dan 8. Berarti mana? Yang ini yang ada di tengah ini jawabannya. Oleh karena itu, kelipatan 2 antara 2 dan 8 yaitu ini, 4 dan 6. Jelas? Ya. Kalau antara itu berarti yang paling sebelah kiri dan paling sebelah kanan tidak termasuk, hanya yang ada di tengahnya saja. Jelas ya? Oke. Contoh yang ketiga. Tulislah kelipatan 3 kurang dari 21. Nah, tentunya ini bersyarat tidak?
pasti bersyarat karena ada ini. Syaratnya kurang dari 21. Langkah pertama anak-anak mencari kelipatan 3 dulu. Sampai tanpa batas dulu. Ya. Ya, caranya bagaimana? Dengan cara seperti ini boleh. Mari kita hitung bersama. Kelipatan 3. Pakai perkalian saja ya. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. Lanjut sini. 5 kali 3 sama dengan 15. 6 kali 3 sama dengan 18. 7 kali 3 sama dengan 21. Oh, sudah menemukan 21. Berarti sudah saja. Nah, oleh karena itu kelipatan dari 3 itu yang mana? Apa saja? Yang ini dan ini. Ya. Ya, kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nah, kalau sudah menemukan kelipatan 3, baru kita lihat syaratnya. Kurang dari 21. Berarti 21-nya tidak termasuk. Nah, kalau tidak termasuk berarti yang mana? Nah, yang ini 21 tidak termasuk. Kita buletin. Nah, berarti yang kurang dari 21 ya ini. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Itu anak-anak. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Intinya kalau mencari kelipatan, anak-anak lebih mudah untuk memakai cara perkalian. Kalau menurut Bu Kenny. Tapi anak-anak tidak salah juga menggunakan cara penjumlahan. Kalau untuk menyelesaikan soal kelipatan bersyarat, anak-anak harus mencari kelipatannya dulu. Kelipatan dari bilangan itu dulu. Baru kalau sudah ketemu kelipatan dari bilangan tersebut sesuai soal, baru kita lihat syaratnya seperti apa. Jelas ya? Oke. Sekarang kita ke faktor suatu bilangan. Ya, anak-anak. Faktor suatu bilangan itu dengan cara membagi bilangan. Ya. Ada 2 cara, pakai tabel itu dengan bilangan asli. Nah, dengan pohon faktor yaitu faktor prima. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bilangan prima dulu. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri, atau hanya mempunyai 2 faktor. Ya, yaitu 1 dan itu sendiri. Nah, anak-anak ingat, di sini Bu Kenny sudah tuliskan bilangan prima. Bilangan prima terkecil adalah 2. Kemudian 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ini. Mengapa bilangan ini? Karena 2 ini hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 2. Perkaliannya hanya 1 kali 2 saja. Tidak ada perkalian berapa kali berapa sama dengan 2 selain 1 kali 2. Begitu juga 3. Juga tidak ada berapa kali berapa sama dengan 3 selain 1 kali 3. Jadi bilangan prima itu hanya bilangan yang dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ada 2 faktor. Jelas ya, ini harus tahu, ini harus diingat betul. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Untuk menentukan faktor menggunakan tabel, anak-anak. Nah, kita langsung masuk ke contoh supaya kita memahaminya. Tentukan faktor dari 18. 18, kita buat tabel. Nah, 18 ini adalah soal, merupakan soalnya, soal pertama. Kemudian kita bagi 2. Yang sebelah kiri adalah pembagi, sebelah kanan adalah hasil. Nah, kita bagi dengan bilangan asli.
kita tulis pembaginya 1 dulu. Bacanya seperti ini. 18 dibagi 1 berapa hasilnya? 18. Tulis angka 2 di sini pembaginya. Baca lagi. 18 dibagi 2 hasilnya berapa? 9. Ya, bilangan asli lagi. Setelah 2 berapa? 3. Ya. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Kalau misalnya lagi ada 4, apakah bisa? 18 dibagi 4. Tidak bisa, berarti stop. Oleh karena itu anak-anak, yang dinamakan faktor dari 18 ya ini, si pembagi ini dan hasilnya ini. Ya. Jadi faktor dari 18 menggunakan tabel adalah ya ini. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jelas ya? Oke. Sekarang satu lagi, faktor dari 12. Ya, faktor dari 12 bagaimana? Kita buat tabel. 12. Ya. Sini pembaginya. 1 dulu. 12 bagi 1 berapa? 12. Bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. Bilangan asli lagi. 12 bagi 3 berapa? 4. Sini ada 4. 4 dibagi 4 ya. 12 bagi 4 berapa? 3. Tapi ini sudah sama anak-anak. Tidak perlu. Oleh karena itu faktor dari 12 berapa? Ya ini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jelas ya? Oke. Nah sekarang kita ke pohon faktor prima. Nah anak-anak, kita membuat pohon faktor ya dari 18. Nah sebelah kiri ya, garis miring atau cabang sebelah kiri itu untuk pembagi, cabang sebelah kanan itu untuk hasilnya. Nah untuk pembaginya ini kita menggunakan bilangan prima, tetapi bukan 1 ya, tidak boleh dengan 1. Diawali bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Oleh karena itu 18 ini adalah soalnya dibagi bilangan prima terkecil adalah 2. Hasilnya adalah 9. Ya, si pembagi ini harus diberi tanda lingkaran. Kemudian 9 dibagi bilangan prima 2 bisa enggak? Oh tidak bisa, karena 9 dibagi 2 itu 4,5 atau 4,5. Kita cari yang tidak pecahan. Berarti dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya berapa? 3. Nah ini bilangan prima lagi. Hasilnya berapa? 3 bilangan prima dilingkari. Nah 3 dibagi 3 bisa nggak? Bisa, ada 1. Nah ini adalah bilangan prima. Oleh karena itu bilangan prima dari pohon faktor 18 ini adalah bilangan 2, 3, 3, 1. Nah, mana yang termasuk bilangan prima? 2 dan 3. Ini karena sama disebutkan sekali saja. Ya, bilangan yang sama disebutkan sekali saja. Oleh karena itu, faktor prima dari 18 hanya ada 2 dan 3. Nih, ini 3 ini sudah mewakili 3. 2 ada 1. Jelas ya anak-anak ya? Baik. Semoga materi kelipatan dan faktor suatu bilangan ini anak-anak bisa memahaminya. Penjelasan Bu Kenny semoga anak-anak makin jelas dan nanti apabila diberi latihan anak-anak bisa mengerjakan. Nah, baik anak-anak, selamat pagi, sampai jumpa.